Jadi, ada kabar besar nih dari pemerintah Indonesia. Sebuah inisiatif raksasa baru aja diluncurkan buat bawa internet ke jutaan rumah. Nah, di tengah-tengah semua ini, ada dua pemain besar, MyRepublic dan Wi-Fi. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba deh bayangin, internet super kencang dengan harga yang ramah di kantong buat hampir semua orang. Kedengarannya kayak mimpi ya kan? Ini adalah janji yang luar biasa. Tapi di baliknya ada satu tantangan teknis yang gede banget yang bisa jadi penentu segalanya. Dan kita nggak ngomongin skala kecil loh, targetnya itu bukan cuma beberapa ribu rumah, tapi 34,5 juta rumah tangga. Ini proyek konektivitas dengan skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya di Indonesia. Gila kan? Oke, sekarang kita masuk ke lebih dalam. Pertama-tama, kita perlu paham dulu visi besar di balik proyek ambisius ini. Sebenarnya apa sih yang pengen dicapai sama pemerintah? Intinya sih, ini soal membangun jembatan digital buat mereka yang selama ini ketinggalan. Visinya jelas banget, kasih internet kencang bisa sampai 100 Mbps buat keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah. Tujuannya bukan cuma biar bisa browsing, tapi lebih jauh dari itu. Buat buka pintu pendidikan digital buat anak-anak, dan juga buat memberdayakan warung-warung dan UMKM lokal biar mereka bisa ikut bersaing di dunia online. Visi sebesar ini kan butuh eksekutor yang kuat ya kan? Nah, dalam kasus ini, ada dua perusahaan yang udah maju dan siap mengambil tanggung jawab besar ini. Siapa aja mereka? Dan ini dia hasilnya. Lelang ini membagi Indonesia jadi beberapa wilayah. Di satu sisi, ada PT Telemedia Komunikasi Pratama, atau kita sebut aja WiFi, yang menang buat wilayah I, itu mencakup Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran lebih dari 403 miliar rupiah. Nah, di sisi lain, ada MyRepublic dari Sinarmas Group yang borong dua wilayah sekaligus, wilayah 2 dan 3, yang isinya Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Total penawaran mereka kalau digabung lebih dari 409 miliar rupiah. Kalau kita totalin semua, angka ini menunjukkan seberapa besar nilai proyek ini buat negara. Total penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari lelang frekuensi ini aja udah lebih dari 805 miliar rupiah per tahun. Jadi, jelas banget pemerintah juga punya kepentingan finansial yang besar supaya proyek ini berjalan lancar. Oke, kita udah tahu siapa pemainnya dan berapa nilainya. Sekarang kita bahas sisi teknisnya dan komitmen spesifik yang harus mereka penuhi. Ini bukan cuma soal menang lelang, tapi soal membangun infrastruktur dalam skala yang masif banget. Teknologi kunci yang dipakai di sini itu namanya FWA atau Fixed Wireless Access. Gampangnya gini deh, ini tuh cara ngasih internet super cepat ke rumah kamu tanpa perlu gali-gali tanah buat masang kabel fiber optik. Semuanya serba nirkabel. Cara kerjanya sebenarnya cukup simpel. Ada satu menara pemancar yang terima sinyal internet utama, terus sinyal itu dipancarkan langsung ke sebuah perangkat kecil di rumah kamu. Nah, perangkat inilah yang nantinya bakal menyebarkan koneksi Wi-Fi ke seluruh ruangan. Cepat dan efisien kan? Dan ini dia komitmen yang mengikat mereka. Bukan cuma nyediain layanan, tapi secara spesifik mereka harus bangun 20 juta koneksi internet baru di rumah-rumah. Bayangin, 20 juta. Itu target yang super ambisius dan tekanannya pasti besar banget buat kedua perusahaan ini. Sampai sini kelihatannya semua mulus-mulus aja kan? Janji besar, teknologi canggih. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi seru dan sedikit rumit. Ada satu tantangan besar yang mengintai di balik pilihan teknis proyek ini. Dan ini dia nih, inti masalahnya. Hampir semua negara di dunia itu menjalankan FWA di frekuensi 3,5 GHz atau 2,6 GHz. Ibaratnya, itu adalah jalan tolnya internet nirkabel. Udah standar, rame, dan semua pendukungnya lengkap. Nah, Indonesia, kita malah pilih jalur yang beda. Jalur yang jauh lebih sepi, frekuensi 1,4 GHz. Ini bukan cuma kata saya loh, Julian Gorman dari GSMA, itu Asosiasi Operator Seluler Global, menyoroti masalah ini dengan pas banget. Ekosistem di sini tuh maksudnya semua hal yang mendukung teknologinya, mulai dari perusahaan yang bikin chip, antena, sampai produsen perangkat yang dipasang di rumah kita. Terus, ekosistem kecil itu artinya apa sih buat kita? Gini, efeknya tuh berantai. Pilihan perangkatnya jadi sedikit banget. Dukungan dari pabrik-pabrik chip global juga terbatas. Akibatnya, karena saingannya sedikit, harganya bisa jadi lebih mahal. Dan yang paling parah, ini beresiko bikin seluruh proses pembangunan jaringannya jadi lebih lambat.
Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan paling penting. Mengingat tantangan teknis yang berat dan target harga yang harus murah, bisa nggak sih proyek ini jadi bisnis yang menguntungkan sekaligus jadi layanan yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat? Sekarang kita ngomongin duit. Coba deh lihat tabel ini. Ini menunjukkan betapa beragamnya harga FWA di seluruh dunia. Lihat deh, di India, layanan kayak gini bisa mulai dari sekitar 100 ribuan rupiah. Murah banget ya. Tapi coba geser ke Amerika atau Uni Emirat Arab, harganya bisa loncat sampai 7 atau 9 kali lipat. Ini penting buat kasih kita gambaran kalau istilah terjangkau itu relatif banget. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita balik lagi ke realita di Indonesia. Keluarga-keluarga yang jadi target proyek ini, rata-rata pengeluaran mereka buat semua kebutuhan telekomunikasi itu cuma antara 17.000 sampai 180.000 rupiah per bulan. Artinya apa? Artinya, harga layanannya harus super murah, selevel India, atau bahkan lebih rendah lagi kalau mau laku. Jadi, pertanyaannya tetap sama. Mampukah My Republic dan Wi-Fi melewati semua tantangan ekosistem 1,4 GHz ini untuk memberikan layanan yang sangat murah, tapi di saat yang sama tetap bisa untung? Bagi puluhan juta keluarga yang menantikan koneksi internet, jawaban dari pertanyaan ini bakal menentukan masa depan digital mereka.